semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Oke, nah kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Stop ekspor minyak mentah, sudah cukup ambil untung dari Indonesia. Stop ekspor minyak mentah. Oke, satu persatu ini ya, Indonesia mahu stop ekspor raw material ini. So jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Juga pembangunan kilang minyak. Lupa tadi, pembangunan kilang minyak itu harus. Masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Kalau kita bisa bangun kilang minyak itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Jadi kalau ada kilang sendiri boleh buat banyak produk 323 triliun impor kita petrokimia. Saya agak gitu-gitu apa jular kepala karena tiap hari jengkel jadi apa? Triliun ya, bukan miliar. Memang menghendaki kita untuk impor terus. Lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Ini jadi ada salah satu impian Presiden Joko Widodo ya, yaitu Indonesia ini dapat membangun kilang minyak sendiri dengan kapasitas besar sehingga bisa menyaingi negara-negara lain, ini khususnya negara Singapura. Nah, kenapa harus Singapura? Ini dikarenakan Singapura merupakan pengimpor hasil olahan minyak berupa bahan bakar minyak atau BBM. Singapura yang paling tinggi mengimpor ya dari sebagian Indonesia. BBM yang diimpor dari Singapura itu juga sejatinya ini berasal dari hasil eksploitasi sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Wah, ini baru tahu juga ya, Singapura ini sama sekali sebenarnya tidak memiliki ladang minyak loh. Selama puluhan tahun Singapura ini menjadi sebenarnya salah satu produsen BBM terbesar di dunia karena memiliki beberapa kilang minyak yang besar. Tetapi jadi kuncinya ini Singapura ini bisa jadi seperti pemain minyak dunia ya. Mereka juga mempunyai kilang minyak yang besar. Tapi ini bagaimana dengan Indonesia ya? Nah, jadi sebenarnya Presiden Joko Widodo ini sangat prihatin dengan Indonesia karena tidak membangun kilang dalam kurun waktu hampir 30 tahun ya. Kilang minyak sendiri juga punya peranan penting sebenarnya untuk menyuplai kebutuhan energi sendiri. Ya, maka dari itu Presiden tidak hanya tinggal diam saja juga. Orang nomor satu di Indonesia ini ingin kilang minyak cepat selesai supaya dapat mengurangi defisit neraca perdagangan. Dan ini seperti yang kita ketahui ya, ada dua pembangunan kilang minyak dan petrokimia yang baru, Grassroots Refinery atau GRR, yaitu kilang di Tuban, Jawa Timur, dan juga Bontang di Kalimantan Timur. Lalu ada pula juga proyek pengembangan kilang yang sudah ada, yaitu Refinery Development Master Plan atau RDMP di 5 titik, yaitu kilang Cilacap, kilang Balongan, kilang Dumai, dan juga kilang Balikpapan, dan juga kilang Pelaju. Dan ini untuk diketahui saja ya, setiap tahun ini impor BBM dari Singapura ini sangat menguras devisa negara Indonesia. Bahkan impor BBM ini juga menjadikan Indonesia rutin mengalami defisit perdagangan dengan negara maju di ASEAN tersebut. Dan impor BBM itu pun sangat membebani neraca perdagangan Indonesia. Ini sudah jelas, sudah pasti nih. Dan menurut mantan wakil presiden Indonesia itu Yusuf Kala, kenapa susah sekali sih bangun kilang di Indonesia? Ya kan, ini pertanyaan besar. Dan menurutnya ini salah satu penyebabnya adalah karena ada lobby-lobby importir minyak. Dan ada lobby-lobby importir minyak juga tujuannya agar kita impor-impor terus. Nah, dengan adanya kilang minyak baru ini dan pengembangan kilang minyak yang sudah ada ya, semoga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan lah ya. Kita bisa mengelola minyak mentah sehingga ada nilai tambah dari produknya. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi Singapura adalah pengimpor yang besar, pengimpor terbesar gitu ya minyak daripada Indonesia ini. Jadi sebab itu Presiden Jokowi mahu kilang minyak gitu ya, kilang minyak itu ada di Indonesia gitu. Sebab dengan adanya kilang ya, ada kilangnya sendiri, akan ada banyak produk-produk turunan yang boleh diproduksi gitu ya kalau ada kilang minyak. Sebab kalau di Singapura itu dia ada besar gitu ya,
kilang minyaknya tuh memang besar gitu. Jadi bila mana terlalu banyak diekspor gitu kan, jadi pastikan yang diekspor itu akan dijadikan lagi pelbagai produk turunannya gitu dan dijual ke Indonesia, ya pasti lebih mahal lagi dia punya harganya gitu. Jadi dengan adanya pembangunan kilang minyak ini sendiri gitu ya, di Indonesia selain daripada dapat mengurangkan ekspor terlalu banyak gitu kan keluar, dapat juga meningkatkan nilai tambah dan dapat memproduksi lebih banyak lagi gitu ya produk-produk turunan daripada minyak ini. Jadi nampaknya satu persatu ini ya, satu persatu akan di stop ekspor gitu oleh Indonesia, dan juga pembangunan kilang. Kilang-kilang juga akan dibangunkan ini ya untuk memproduksi sendiri, untuk memproduksi pelbagai dia punya produk-produk turunan ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.